Pernahkah kalian mendengar kisah tentang seorang pemuda yang lahir dari keluarga raja, namun harus menjalani hidup sebagai anak desa biasa? Inilah legenda Ciung Wanara, sebuah cerita dari tanah Sunda yang penuh dengan intrik istana, iri hati, keberanian, dan keadilan. Kisah ini bermula di kerajaan Galuh yang megah, ketika sang raja dan permaisuri mendambakan seorang pewaris tahta. Doa mereka terkabul, seorang bayi lahir dengan cahaya yang begitu istimewa. Namun, kebahagiaan itu justru menyalakan api cemburu di hati permaisuri lain, dan dari sinilah perjalanan panjang Ciung Wanara dimulai. Tetapi, apa yang akan terjadi pada bayi kecil itu? Apakah ia mampu bertahan dari kejahatannya mengintainya, dan akhirnya merebut kembali takdir yang seharusnya menjadi miliknya? Mari kita ikuti kisah legendaris ini sampai akhir, karena jawabannya ada di balik perjalanan hidup Ciung Wanara. Di kerajaan Galuh yang megah, Raja Barma Wijaya dan Permaisuri Dewi Naganingrum telah lama menanti seorang penerus tahta. Doa mereka akhirnya terkabul, seorang bayi laki-laki lahir dengan wajah tampan dan mata yang bening bercahaya. Raja menimang penuh haru, sementara sang permaisuri tersenyum bahagia. Anak ini akan menjadi penerang kerajaan kita, bisik sang raja. Bayi itu pun diberi nama Ciung Wanara. Namun, tak semua ikut berbahagia. Dewi Pangrenyap, permaisuri kedua, merasa hatinya terbakar cemburu. Ia khawatir anak Dewi Naganingrum kelak merebut kedudukan anaknya sendiri. Dengan tatapan penuh iri, ia berbisik lirih. Tak boleh ada yang menghalangi anakku menjadi pewaris kerajaan. Rasa dengki membuat Dewi Pangrenyap melakukan tipu daya keji. Pada malam yang sunyi, ia mengambil bayi Ciung Wanara, meletakkannya di dalam peti kayu, lalu menghanyutkannya ke sungai. Air sungai mengalir deras membawa bayi kecil itu jauh dari istana. Namun ajaib, cahaya lembut seolah melindunginya dari bahaya. Keesokan paginya, sepasang petani sederhana yang tinggal di pinggir sungai menemukan peti tersebut. "Lihat, ada bayi di dalamnya," seru sang istri dengan terkejut. Dengan penuh kasih, mereka mengangkat bayi itu dan merawatnya seperti anak sendiri. Dari sinilah kisah Ciung Wanara dimulai sebagai pemuda desa. Tahun demi tahun berlalu. Ciung Wanara tumbuh menjadi pemuda gagah, berani, dan rendah hati. Ia rajin membantu petani di sawah, menolong tetangga, dan selalu disayangi orang-orang di desanya. "Terima kasih, Ciung, kau sungguh anak yang baik," ucap seorang tetua. Namun, di dalam hatinya, Ciung selalu merasa dirinya berbeda. Hingga suatu hari, seorang tetua desa memberanikan diri mengungkapkan rahasia besar. "Kau bukan anak petani biasa, Ciung. Kau adalah darah raja, putra yang dahulu dihanyutkan di sungai karena iri hati." Ciung terdiam, dadanya bergemuruh. Ia merasa terpanggil untuk mencari kebenaran itu sendiri. Dengan tekad membara, Ciung Wanara berangkat menuju istana Galuh. Ia berpamitan kepada orang tua angkatnya. "Pergilah, nak. Takdir sudah menunggumu di sana," ucap sang ayah angkat. Di sepanjang jalan, Ciung menatap megahnya istana yang berdiri di kejauhan, seakan menantangnya untuk membuka tabir masa lalu. Sesampainya di istana, Ciung Wanara diperkenankan menghadap raja. Prabu Barma Wijaya menatap pemuda gagah itu dengan penuh heran. "Siapa namamu, anak muda?" "Hamba Ciung Wanara, Baginda," jawabnya tegas. Raja merasakan ikatan aneh di hatinya, seakan darahnya sendiri mengalir dalam diri pemuda itu.
Namun tidak semua menyambut baik. Rakian Banyak Catra, putra Dewi Pangrenyep, merasa terancam. Dengan wajah angkuh, ia menantang Ciung Wanara. Kalau kau benar keturunan raja, buktikan di medan laga. Hanya yang terkuat berhak jadi pewaris tahta. Arena istana pun dipenuhi sorak-sorai. Pertarungan sengit terjadi antara Ciung Wanara dan Banyak Catra. Keris beradu, gerakan lincah saling menyerang. Namun, dengan kecerdikan dan ketenangannya, Ciung berhasil menjatuhkan saudaranya. Sorak rakyat pun membahana, hidup Ciung Wanara. Di tengah kegembiraan itu, Dewi Naganingrum tak kuasa menahan air mata. Ia maju dan memeluk Ciung Wanara. "Anakku, kau kembali padaku." Raja terkejut, namun segera menyadari kebenarannya. Sementara itu, Dewi Pangrenyep Pucatpasi tak mampu menutupi kejahatannya. Akhirnya, Ciung Wanara diangkat sebagai putra mahkota kerajaan Galuh. Ia berdiri tegak di hadapan rakyat, dengan mahkota di kepalanya. "Aku bersumpah akan menjadi pemimpin yang adil, menjaga rakyat, dan melindungi negeri ini dari segala kejahatan," ucapnya lantang. Rakyat bersorak penuh sukacita, menandai awal kejayaan baru di bawah nama Ciung Wanara. Demikianlah akhir kisah legenda Ciung Wanara. Dari seorang bayi yang dibuang karena iri hati, ia tumbuh menjadi pemuda yang gagah, berani, dan akhirnya diakui sebagai putra mahkota kerajaan Galuh. Perjuangannya mengajarkan kita bahwa kebenaran pada akhirnya akan selalu menang, meski harus melewati jalan yang sulit. Iri hati dan tipu daya hanya akan membawa kehancuran, sementara kejujuran, keberanian, dan kasih sayang akan mengantarkan kita pada kemenangan sejati. Begitulah kisah-kisah indah dari bumi Nusantara. Semoga setiap cerita menjadi pengingat bahwa keberanian, kebaikan hati, dan kebijaksanaan akan selalu hidup di dalam diri kita. Sampai bertemu di cerita rakyat berikutnya. Terima kasih.